Toxic leadership adalah jenis kepemimpinan yang merusak kinerja anggota tim dan tempat kerja secara keseluruhan. Bentuknya adalah penyalahgunaan kekuasaan yang egois oleh pihak pimpinan, di mana di bawah kepemimpinan toksik sulit bagi Anda dan rekan-rekan kerja Anda untuk berkembang. Tujuan dari materi kali ini adalah mengetahui dampak dari toxic leadership dan memahami bagaimana cara menyikapinya di tempat kerja. Seorang pemimpin yang toksik biasanya di hatinya memiliki kepentingannya sendiri. Hal ini mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan moral tim pada berbagai tingkatan. Apa efek dari kepemimpinan yang toksik? Buruknya kualitas kepemimpinan toksik berdampak pada semua orang yang bekerja pada organisasi. Sebuah studi dari University of Manchester mensurvei 1.200 orang yang mendapati bahwa dampak kepemimpinan toksik ini adalah 1. Bullying di tempat kerja. 2. Perilaku kerja yang kontraproduktif. 3. Ketidakpuasan dalam bekerja. 4. Tekanan psikologis. 5. Depresi dan stres berat akibat pekerjaan. Umumnya, kasus bully di tempat kerja dapat lebih mudah berkembang ketika dipimpin oleh pemimpin yang toksik. Rasa frustasi pada pegawainya akan lebih mungkin diarahkan kepada orang lain di sekitar mereka. Nah, jadi menyebar ya sifat negatifnya. Bisa dikatakan, seorang bos yang toksik merupakan hambatan bagi budaya kerja yang sehat. Tentunya, tidak semua pemimpin toksik memiliki pengaruh yang sama terhadap budaya kerja, karena tidak semuanya menampilkan sifat toksik yang sama. Ketidakjujuran ketika bekerja adalah salah satu ciri toksik, karena sulit untuk memahami tempat kerja Anda ketika Anda sukar sekali mendapat informasi yang benar. Pemimpin toksik juga cenderung tidak konsisten dan sering berubah dari apa yang mereka katakan. Hal ini dapat menyebabkan gaslighting. Apa itu gaslighting? Contohnya begini, katakanlah pimpinan Anda memberi Anda pekerjaan pada hari Kamis, lalu bilang, "Tolong dikerjakan ya, deadline-nya hari Jumat." Lalu, waktu pulang kerja, tiba-tiba ia datang sambil marah karena pekerjaan itu tidak juga ia terima. Dan ia menyatakan pekerjaan itu harus selesai saat ini juga. Ini adalah contoh gaslighting di tempat kerja. Jadi, gaslighting itu adalah jenis manipulasi psikologis yang melibatkan satu orang membuat orang lain mempertanyakan ingatan atau penilaian mereka sendiri. Setiap orang mestinya memiliki ruang untuk belajar, tetapi tidak bagi para pemimpin toksik. Ia tidak mau mendengar kritik yang bertujuan membangun. Kekhawatiran dari anggota tim mereka tidak terdengar, sehingga tim sulit untuk berkembang. Seorang pemimpin toksik biasanya tetap stuck di jalannya, caranya sendiri. Contohnya begini, Anda berpikir akan lebih efektif jika seluruh tim tidak menghadiri rapat sore ini, karena merasa bahwa sebagian besar dari apa yang terjadi dapat didiskusikan melalui email. Namun, pimpinan Anda menolak untuk mengalah. Pertemuan ini adalah ide mereka, dan mereka menanggapi kritik ini secara pribadi. Bahkan, dapat menganggap Anda seorang pembelot. Apakah Anda pernah merasakan hal yang sama? Pemimpin toksik percaya bahwa mereka selalu benar. Ini yang menjadi salah satu alasan mengapa mereka kesulitan mendengarkan masukan. Pemimpin toksik mengharapkan semua orang di timnya menerima apa yang dikatakannya sebagai kebenaran tanpa pertanyaan. Dan ini tidak ingin dikoreksi. Misalnya, katakanlah Anda sedang rapat, dan pimpinan Anda berpendapat bahwa klien Anda lebih menyukai sesuatu yang khusus. Anda tahu ini salah, karena tadi klien langsung memberitahu Anda. Jika Anda mencoba mengoreksinya, mereka akan mengabaikan Anda atau memarahi Anda karena mencoba mengoreksinya. Hierarki atau simpelnya pangkat dan jabatan adalah apa yang memberi para pemimpin toksik kendali atas tim mereka. Karena mereka ingin mempertahankan kekuatan ini, mereka betul-betul memegang teguh hierarki ini. Mereka akan memastikan itu tidak akan berubah. Sehingga, pemimpin toksik akan menutup celah yang memungkinkan orang-orang di tim mereka menjadi lebih mandiri dan membuat keputusan sendiri. Pemimpin toksik sering memiliki pemahaman mereka sendiri terhadap orang-orang di tim mereka, baik positif maupun negatif. Jangan harap mereka akan mempraktikkan kepemimpinan yang inklusif. Ciri ini bisa muncul dalam bentuk memberikan perlakuan istimewa kepada anak buah yang mereka senangi,
tetapi melakukan sebaliknya pada anak buah lainnya. Diskriminasi semacam itu dapat mengakibatkan tempat kerja kita menjadi sangat toksik. Pemimpin toksik biasanya tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Seringkali ini karena dampak dari perilaku toksik itu sendiri. Kurangnya kepercayaan diri juga berarti mereka mungkin merasa sulit untuk mempercayai bawahan mereka. Hal ini dapat kita kenali ketika seringnya ia melakukan micromanagement karena mereka tidak mempercayai Anda dalam menangani suatu tugas. Para pemimpin toksik hanya percaya bahwa mereka selalu benar, walaupun terjadi pada hal yang sangat sulit diterima. Mereka cenderung membuat keputusan yang buruk dan akan berusaha untuk memastikan bahwa keputusan mereka tetap dilaksanakan. Nah, ciri ini sih sudah pasti ya. Karena semuanya self-centric, maka pimpinan toksik seringkali berfokus pada karir dan kemajuan